Kesultanan Gorontalo. Bagian 2, menjadi pusat penyebaran agama Islam. Meskipun sudah berhasil mengislamkan raja dan perdana menteri, Khatib Tunggal tetap turun ke masyarakat untuk mengajarkan Islam. Tahun 1605, seiring dekret Sultan bahwa Islam menjadi agama resmi negara, Khatib Tunggal mendirikan sebuah masjid di Somba Ompu. Setelah resmi menjadi agama negara, Islam berkembang dan dianut oleh rakyat Gorontalo dari pusat pemerintahan hingga ke pelosok. Sultan Alauddin menjadi sosok yang sangat mendukung penyebaran Islam di wilayahnya. Bukan hanya di negerinya, Sultan Alauddin juga mendukung untuk menyebarkan Islam di luar Gorontalo. Sultan Alauddin kemudian mengirim utusan kepada beberapa kerajaan yang ada di Sulawesi. Keputusan Sultan Alauddin berdasarkan perjanjian lama para raja di Sulawesi yang berbunyi, barang siapa yang menemukan suatu jalan kebenaran dan bajik, maka ia berjanji untuk memberitahu jalan kebenaran dan bajik tersebut terhadap raja-raja lainnya. Bagi Sultan Alauddin, Islam merupakan kebenaran dan bajik, sehingga harus disampaikan kepada raja-raja lainnya. Beberapa kerajaan menyambut baik utusan Sultan Alauddin dan menerima Islam bukan hanya sebagai agama raja, tetapi juga agama negara. Beberapa kerajaan yang menyambut baik utusan Sultan Alauddin adalah Sawito, Balanipa, Bantaeng, dan Selayar. Namun, ada juga beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin. Beberapa kerajaan yang menolak utusan Sultan Alauddin adalah yang berada di tanah Bugis, seperti Bone, Wajo, Sopeng, dan Sidenreng. Tahun 1608, perang antara pasukan Gorontalo dan gabungan pasukan Bugis tidak terelakkan. Dalam pertempuran pertama tersebut, gabungan pasukan dari kerajaan-kerajaan Bugis berhasil mengalahkan pasukan Gorontalo. Setahun kemudian, Sultan Alauddin kembali mengirimkan pasukannya. Kali ini pasukan Gorontalo berhasil mengalahkan gabungan pasukan kerajaan-kerajaan Bugis. Kerajaan-kerajaan di tanah Bugis itu pun kemudian menerima Islam sebagai agama negara mereka. Perang tersebut kemudian dikenal sebagai Musuh Aselengeng, yang artinya adalah perang Islam. Selain di daratan Sulawesi, Sultan Alauddin juga menyebarkan Islam hingga negeri di seberang lautan, yaitu Kerajaan Bima. Meskipun kedatangan Khatib Tunggal disambut dengan baik, namun Islam belum diterima dengan baik. Hingga suatu ketika terjadi konflik di keluarga kerajaan yang membuat Raja Bima terbunuh. Lakai, salah satu putra Raja Bima, melarikan diri ke Gorontalo. Selama di Gorontalo, Lakai mempergunakan waktunya untuk belajar agama Islam serta mengganti namanya menjadi Abdul Qahir. Beberapa waktu kemudian, Lakai atau Abdul Qahir dengan dibantu Sultan Alauddin kembali ke Bima untuk merebut tahta. Lakai atas bantuan Sultan Alauddin berhasil menduduki tahta dan menjadi sultan pertama dalam sejarah Bima. Agama Islam pun mulai disebarkan kepada rakyat Bima. Beberapa tahun kemudian, Khatib Tunggal mengirimkan 5 ulama untuk membantu pengajaran agama Islam di Kesultanan Bima. Selain penyebaran agama Islam yang sangat pesat, perekonomian Gorontalo di masa Sultan Alauddin juga semakin maju. Kapal-kapal niaga semakin banyak yang datang ke pelabuhan Somba Ompu, tidak terkecuali kapal-kapal milik Portugis dan VOC. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin, situasi di Nusantara mulai terancam oleh bangsa-bangsa Eropa. Portugis sudah berhasil menaklukkan Ternate dan menguasai Jazirah Maluku. Sedangkan di bagian barat, VOC sudah berhasil membangun kekuatannya di Sunda Kelapa, atau yang kemudian berganti nama menjadi Batavia. Maluku yang jatuh ke tangan VOC membuat keadaan rakyat semakin menderita. Tahun 1627 hingga 1630, Sultan Alauddin mengirimkan pasukannya untuk membantu rakyat Maluku melawan VOC. Kesultanan Gorontalo pun memasuki babak baru dalam sejarah Nusantara, bertempur habis-habisan melawan VOC.